Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kali ini kita akan mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, biar dapat ridho, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya berikan kepada Bapak Samsul. Namun sebelumnya untuk memberikan semangat dalam materi kali ini, saya berikan waktu untuk Bapak Herman untuk memberikan semangat. Dipersilakan, Pak Herman. Siap. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Akhir atas waktunya. Biar semangat. Sebelumnya kasih contoh dulu bikinnya, yaitu tepuk tangan terus sambil bilang semangat. Contohnya, jadi bisa kira-kira? Bisa. Sip. Ya. Pada hitungan kita mulai dari 1, 2, 3. Semangat. Oke. Mantap. Iya. Langsung saja waktu saya berikan sepenuhnya untuk Bapak Samsul, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Lahir. Materi kali ini akan memberikan yaitu kerangka kurikulum. Baiklah, saya akan tampilkan materi kali ini. Mungkin dalam materi kali ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, kerangka dasar. Yang ketiga, kurikulum Pancasila. Yang keempat, Pancasila struktur. Yang kelima yaitu kurikulum. Prinsip pembelajaran. Mengapa prinsip? Yang pertama, kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Yang kedua, bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Yang ketiga, penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi dan konteks. Yang keempat, guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya, ketika menggunakan trik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Prinsip-prinsip pembelajaran.
Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujudnya yang pertama, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan direncanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan didik serta melibatkan orang tua sebagai mitra. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kita mencerminkan karakter dan perkembangan mereka, mendukung terbentuknya well-being peserta didik, pesamaan karakter, pengetahuan, dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan pembelajaran dari guru. Yang kedua, merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Ketiga, kesejahteraan psikologis yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademik peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak, baik anak yang masih kurang baik hasil belajarnya maupun anak yang cerdas dan berbakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan kemampuan peserta didik, kita menghargai, menghormati, dan memenuhi hak mereka untuk belajar. Yang ketiga, menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik, memahami keterhubungan antar tiap potongan pengetahuan ke dalam keseluruhan konsep yang utuh dan dapat menghubungkan dengan kehidupannya sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran, gamification, adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka, dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Inklusif, mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik, berarti tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Artinya, baik mereka yang masih kurang hasil belajarnya maupun yang cerdas sama-sama mendapatkan manfaat pedagogis dari proses pembelajaran di kelas. Baik mereka yang aktif di kelas maupun mereka yang pasif sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar berekspresi di kelas. Begitu pula dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi dalam inklusif di sini, guru harus tidak membedakan mana yang berkebutuhan khusus, mana yang cerdas, mana yang kurang cerdas. Artinya guru harus bisa memfasilitasi semua siswa untuk dapat mencapai proses pelajaran di dalam kelas. Singkatnya, semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar meningkatkan kemampuan akademik mereka.
Menanamkan growth mindset. Peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar menanamkan growth mindset. Peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik. Artinya kurikulum di SD Penggerak ini, siswa hanya bukan sekedar mendapat nilai yang baik, artinya apa yang dia bisa dikuasai, dia mengembangkan diri baik di lingkungan, di rumah, demi tercapainya suatu pendidikan yang bermutu. Dengan growth mindset yang kuat, peserta didik akan mendistribusikan kegagalan mereka pada bukan pada kurangnya bakat mereka. Growth mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat growth mindset mereka, semakin tinggi motivasi mereka untuk terus belajar dan semakin tantangan akademik. Selanjutnya, mendorong cara mandiri. Guru menerapkan berbagai strategi pengajaran yang bisa melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru adalah mendorong peserta didiknya untuk terus menemukan cara untuk belajar mereka sendiri agar bisa mengelola pembelajaran mereka secara mandiri, self-regulate learning. Dalam konsep belajar mandiri, peserta didik bertanggung jawab untuk mengelola upaya pendekatan dan strategi belajarnya agar bisa mencapai tujuannya mereka. Selanjutnya, adanya self and peer assessment. Guru perlu memberitahu sejak awal apa yang diharapkan dari peserta didik beserta pencapaian belajar, seperti apa yang diharapkan ketika mereka mempelajari sesuatu bahan pelajaran. Pencapaian belajar murid diukur melalui asesmen. Guru perlu sejak awal memberitahu peserta didik asesmen seperti apa yang akan dilakukan dan kriteria apa yang dipakai. Dengan melakukan ini, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengatur pembelajaran mereka agar bisa mendapatkan capaian pembelajaran yang mereka harapkan. Kemampuan mengelola pembelajaran secara mandiri seperti ini adalah salah satu cara membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merupakan tujuan utama bagi semua orang, baik guru maupun peserta didik. Selanjutnya, peserta didik merasakan ownership, kepemilikan terhadap proses belajar, dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Peserta didik merasakan manfaat yang besar ketika guru bertindak sebagai fasilitator atau yang membuat proses pembelajaran menjadi mudah. Sebagai fasilitator, guru harus hadir, menyediakan sumber belajar, memantau perkembangan peserta didik, mendorong mereka untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelajaran, dan memberikan dukungan dan saran ketika diperlukan. Guru juga menerapkan pembelajaran kooperatif di kelas, di mana peserta didik saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Guru menekankan bahwa sesama teman bahkan siapa saja bisa menjadi guru bagi kita di mana saja adalah kelas. Dengan kata lain, peserta didik didorong untuk memandang siapa saja dimanapun sebagai seseorang yang mampu memberi pelajaran hidup kepada mereka. Selanjutnya, yang ketiga, ketika belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, guru juga
menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi. Kognitif di sini keterampilan, dan non-kognitif adalah sikap. Arti mengembang materi-materi pembelajaran di dalam kelas, sedangkan non-kognitif di sini sikap emosional, biasanya terpengaruh dari lingkungan rumah. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil Pancasila. Pembelajaran juga mempertimbangkan perkembangan karakter kompetensi peserta didik seperti yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Karakter dan kompetensi. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, artinya beriman, dia mempunyai keyakinan yang teguh atas apa yang dia keyakini. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini bukan sekedar hanya tingkat nasional. Artinya peserta didik mampu mempromosikan diri budaya yang ada di Indonesia ke Malaysia, ke luar negeri lainnya. Teman, selanjutnya. Sekuensi pembelajaran yang logis, beritaan yang sesuai untuk peserta didik. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak ada yang terlalu gampang dan susah untuk peserta didik. Artinya guru mampu memberi bahan pelajaran peserta didik tersebut bisa dengan mudah mempraktekkan di lapangan. Proses di mana guru sung tolodo membangun ing madyo mangun karso dan mengembangkan kreativitas peserta didik tutwuri handayani. Ing ngarso sung tolodo membangun kemauan mereka. Ing madyo memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mengembangkan aktivitas mereka atau tutwuri handayani. Menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Prinsip asesmen profil Pancasila perlu terwujudnya asesmen di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, merupakan bagian terbaru memfasilitasi pembelajaran, menyediakan sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang. Yang kedua, sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, adil, valid, dan dapat dipercaya, kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Sebaliknya meliputi berbagai bentuk tugas, tujuan pembelajaran yang ditargetkan. 5. Pelajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, memberikan informasi yang manfaat untuk peserta didik dan orang tua, yang berguna untuk mungkin materi yang saya dapat sampaikan tentang kerangka guru. Ada yang menekan atau yang kurang mengerti, Pak Tahir, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, oke. Pak Herman. Saya penasaran dengan Pancasila. Mungkin bisa dijelaskan apa itu, Prof. Terima kasih, Pak. Profil Pancasila artinya di mana peserta didik memakan apa yang ada di antaranya, yaitu bergotong royong, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan kreatif. Jadi peserta didik bagaimana caranya untuk mungkin begitu, Pak Herman. Iya. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Tahir. Terima kasih kalau cukup. Mungkin sampai di sini materi kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang telah dipaparkan terkait dengan kerangka kurikulum Pak Samsul.